Shalom, selamat datang di PA Online SMA Negeri 3 Medan 8 Oktober 2021. Sebelum kita memulai ibadah PA Online kita, diharapkan menyiapkan hati dan pikiran agar PA kita berjalan dengan lancar. Kita naikkan satu lagu pujian, yaitu Menaikkan Syukurku. Shalom, kita akan mengangkat satu pujian kita, yaitu Kan Kami Angkat. Oh
memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu, dan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu, dan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kita akan mendengar pembacaan epistel yang diambil dari Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman, dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan penggirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu menggirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan, semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Walau Seribu Rebah. Biar hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Bahkan kehidupan kami, Tuhan kenal setiap kami. Hidup kami ada di dalam Tuhan, di tangan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
kami sungguh bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena Engkaulah Allah yang menjadi pemelihara yang kekal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang pimpin kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Selamat siang. Saya percaya bahwa kita semua dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita dalam penyertaan Tuhan, bukan berarti hidup kita tanpa persoalan. Kita sering mendengar hamba Tuhan atau orang yang sungguh-sungguh pengikutannya kepada Tuhan mengalami pergumulan dan mengalami kegagalan. Kegagalan bukanlah istilah yang baru bagi kita, ya. Dan kegagalan dapat dialami oleh siapa saja, tidak hanya orang tua atau orang dewasa, tapi anak-anak juga, termasuk kalian sebagai peserta didik dan sebagai remaja. Saya yakin kita semua pernah mengalami yang namanya gagal, dan pasti banyak faktor penyebabnya. Misalnya oleh karena perekonomian kita yang kurang, oleh karena kesehatan kita, bisa juga oleh karena salah paham kita bisa gagal. Ada juga faktor penyebabnya karena ketidakjujuran atau karena ketidakdisiplinan, atau mungkin kita merasa sepele. Bisa juga karena ketidakmampuan atau keterbatasan di dalam kemampuan kita, dan banyak yang membuat akhirnya kita menjadi gagal. Baru-baru ini kami sekeluarga pernah mengalami sebuah kegagalan sehingga harus masuk rumah sakit dan harus opname. Walaupun menganggap bahwa kami setiap saat sudah menjaga kesehatan, ya, rajin makan vitamin, saat keluar, pada saat keluar rumah kita selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Tapi bisa saja tanpa kita sadari, di luar kemampuan kita, pada saat lengah kita menjadi lupa prokes. Akhirnya akibatnya kami harus mendekam di rumah sakit dan melewati masa-masa sulit. Tapi puji Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan di dalam kemurahannya, kami boleh melewati semua itu. Ini hanya salah satu contoh sebuah kegagalan. Dan semua kita pasti pernah gagal dalam hal yang berbeda-beda satu sama lain. Untuk itu, coba masing-masing kita mengingat dan merenungkan kegagalan apa yang pernah kita alami. Mungkin kamu pernah merasa gagal untuk mendapatkan nilai yang bagus, padahal kamu sudah sungguh-sungguh belajar. Atau kamu pernah dimarahi gurumu atau orang tuamu, atau kamu sendiri pernah dibenci atau didiami oleh temanmu sendiri oleh karena sesuatu. Akhirnya sampai saat ini hubunganmu tidak harmonis. Atau mungkin kita pernah berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang baik tapi nggak dianggap, dan lain sebagainya. Banyak lagi yang menjadi faktor penyebab kenapa kita mengalami kegagalan. Nah, yang menjadi pertanyaan, pada saat kita gagal, bagaimana kita meresponi kegagalan itu? Karena cara kita meresponi kegagalan sangat menentukan dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit orang ketika gagal menjadi awal kemerosotan dan yang menjadi awal kehancuran di dalam kehidupannya. Kenapa? Ketika jatuh atau gagal, tidak pernah mau berusaha atau bangun atau bangkit.
Nah, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini saya ambil dari Amsal 24 ayat 16a. Amsal 24 ayat 16a dengan tema gagal, ayo bangkit lagi. Nah, firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 16a, demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ya, kita sering mendengarkan ungkapan yang berkata, nasi sudah menjadi bubur. Ya, yang namanya bubur tidak akan bisa kembali menjadi nasi. Ya. Tetapi bubur ini bisa kita olah menjadi santapan yang enak dengan menambah bumbu. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapi kegagalan tadi yang dari nasi menjadi bubur tadi. Harapan kita ketika kita memasak, harapan kita yaitu menjadi nasi. Tapi bisa juga karena faktor lupa sehingga nasi tadi menjadi bubur. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menyikapi kegagalan? Bagaimana kita menyikapi realita yang sudah ada di depan mata kita? Mungkin kalau bubur tadi, nasi tadi sudah menjadi bubur, bisa mungkin untuk sebagian orang itu diolah bubur, itu diolah menjadi makanan yang lezat. Bisa juga untuk sebagian orang akhirnya membuat dia marah dan kecewa berat sehingga bubur itu dibuang di dalam kemarahan. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi kegagalan karena nasi sudah menjadi bubur. Demikian juga ya, mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang membuat hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita. Malah kita merasa bahwa hidup kita sudah terpuruk, hancur, kita kehilangan pengharapan. Bahkan tidak sedikit yang sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Itu sebabnya kita mungkin pernah mendengar ada orang yang lompat dari mall, ada orang yang mengakhiri hidupnya di kamar mandi dan lain sebagainya yang mengakibatkan kematian. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya ketika kita mengalami kegagalan, mari kita bangun, bangkit, dan kita mau maju terus. Ya. Kesalahan yang pernah kita lakukan, biar itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kita untuk menjalani kehidupan ke depan. Perlu kita ingat bahwa kesalahan atau kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup. Walau seberat apapun pergumulan kita, mari kita berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita yang akan terus membawa dan menuntun kita kepada rencananya yang indah. Gagal, bangkit. Gagal lagi, bangkit lagi. Kalau kita melihat proses orang-orang yang berhasil, kita bisa baca riwayat hidupnya. Tokoh-tokoh sepanjang masa dalam Alkitab pun pernah gagal. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Musa pernah gagal, Abraham juga pernah gagal, ya. Kita tahu bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman, tapi Abraham sendiri pun pernah gagal di dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan di Perjanjian Baru pun bisa kita lihat seperti Petrus
bagaimana Petrus menyangkal sampai 3 kali. Dan kita tahu semua itu akhirnya bahwa Petrus akhirnya karena dia bangkit, dia bangun dari kegagalannya, akhirnya dia berhasil di dalam pelayanannya. Oleh karena itu, mari ketika kita gagal, mari kita bangun dan bangkit kembali. Kita membuat kegagalan itu sebagai peluang dan mau belajar dari kesalahan. Ketika kita melihat keberhasilan seseorang, janganlah fokus kepada kesuksesan yang diraihnya, tapi belajarlah dari proses yang dilewatinya. Sisihkan waktumu untuk membaca riwayat orang-orang yang kamu kagumi. Pasti ada banyak kegagalan yang pernah dilewatinya sampai akhirnya mencapai kesuksesan. Ya, kalau kita baca riwayat hidupnya Abraham Lincoln, adalah seorang pribadi yang ulet, sifatnya yang pantang menyerah, mampu bertahan melalui berbagai rintangan dan menjadi orang yang berhasil, mampu membuat kegagalan menjadi jembatan untuk maju dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lebih tinggi. Demikian juga Thomas Alva Edison yang dikenal salah satu penemu terbesar di dunia. Dan banyak lagi orang-orang yang sukses yang bisa menjadi contoh orang-orang yang berhasil karena mau bangun dan bangkit dari kegagalan. Jikalau kita mau sukses, jangan pernah takut untuk gagal. Bangkitlah. Berapa kali pun kita gagal, tidak usah malu, apalagi berkecil hati. Hanya orang-orang yang berani bangkit setelah gagal yang akan berhasil dalam hidupnya. Kita boleh saja gagal. Mungkin kita gagal menjadi juara dalam sebuah pertandingan, gagal ujian, gagal menjalin hubungan, bahkan sebagai orang tua juga bisa gagal menjadi orang tua yang baik. Terimalah kenyataan itu, namun jangan lupa Tuhan tidak pernah gagal. Seburuk apapun kegagalan itu tidak akan mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Ketika kita berusaha bangkit lagi, Tuhan akan menolong kita. Dan firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu bisa kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13. Dan biarlah firman Tuhan ini yang menjadi penolong bagi kita apabila mungkin saat ini kita mengalami kegagalan, mengalami pergumulan yang sangat berat, akhirnya kita merasa hidup kita hancur, hidup kita menjadi sangat sulit untuk bangkit kembali. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tetap bangkit dan maju terus. Jangan pernah larut di dalam pergumulanmu, jangan pernah larut di dalam kegagalanmu, tapi ayo maju terus, bangkit, karena firman Tuhan ada senantiasa untuk menolong kita di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dan ada firman Tuhan yang senantiasa menyapa kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi perenungan bagi kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kami semua yang sudah mendengarkannya diberkati, dan biarlah Roh Kudus
yang memeteraikan firman Tuhan ini bagi tiap-tiap kami dan menjelaskannya lebih detail lagi sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mengajak teman-teman untuk bernyanyi Ujilah Aku Tuhan. Kaulah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, Engkaulah Raja yang berkuasa dan layak disembah. Kau layak Tuhan, layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai dari saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.